Pace Ebene. Saya Pastor Eriksen Sitepu akan membagikan permenungan harian Rabu 11 Oktober 2022, hari biasa pekan ke-27. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Yesus adalah guru kita. Sebagai guru, Yesus mengajari kita mengenal dan mencintai Allah. Secara khusus dalam bacaan hari ini, sebagai guru, Tuhan mengajar kita berdoa. Tentu saja, Yesus bukan sekedar pengajar doa atau tidak menghidupi ajarannya. Doa Yesus adalah ungkapan dari relasinya dengan Bapa. Demikian pula, doa kita masing-masing adalah ungkapan iman kita, tidak lebih. Di awal bacaan Injil hari ini diberitahukan kepada kita bahwa Yesus, anak Allah yang menjadi manusia, sedang berdoa di salah satu tempat. Bukan hanya dalam bacaan hari ini dikatakan Yesus berdoa. Di banyak teks lain dalam kitab suci dikisahkan kebiasaan Yesus berdoa. Kebiasaan Yesus berdoa inilah yang menggerakkan seorang dari murid-muridnya meminta kepada Yesus agar diajari berdoa. Rupanya, murid-murid Yesus sudah terbiasa melihat Yesus berdoa. Itulah yang menggerakkan mereka untuk berdoa. Sebagai jawaban atas pertanyaan muridnya tadi, Yesus mengajarinya dengan doa Bapa kami atau doa Tuhan sebagaimana kita kenal sekarang ini. Ini sebuah doa yang sangat istimewa sebab berasal dari Tuhan sendiri. Menurut Santo Agustinus, tokoh besar dalam gereja, semua doa yang tercantum dalam kitab suci termuat dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami ialah doa yang istimewa sebab Yesus tidak hanya memberi kata-kata untuk doa kita, tetapi juga memberi Roh Kudus yang memberi hidup kepada kita. Begitu istimewanya doa Bapa kami ini, sehingga setiap orang Katolik sudah sangat akrab dengannya. Kita sering mendoakannya secara pribadi atau bersama dalam perayaan Ekaristi, ibadat harian, atau saat berdoa rosario. Patut kita syukuri bahwa kita sudah akrab dengan doa Tuhan. Namun, perlu kita renungkan, apakah hati kita sudah sejalan dengan mulut kita saat berdoa? Bisa saja mulut kita mengucapkan doa, namun pikiran kita melayang-layang. Apakah kita memberikan hati kita untuk dituntun oleh Roh Kudus? Atau kita hanya mengulang-ulang doa itu saja tanpa roh? Yesus tidak hanya memberi kita kata-kata, tetapi juga kata-kata yang disertai dengan Roh Kudus. Maka mestinya hati kita terbuka terhadap Roh Kudus saat kita berdoa, sehingga kita tidak mengulang-ulang. Hati adalah pusat masing-masing pribadi. Di sanalah kita mengambil keputusan, di sanalah kita bertemu dengan Allah. Maka hati dan mulut harus selaras pada saat kita berdoa. Kita harus menghayati bahwa saat berdoa itu kita berbicara dari hati yang terdalam kepada Bapa. Yesus juga mengajar kita agar berdoa dengan hati yang bersih, iman yang hidup, dan memiliki
keberanian sebagai seorang anak di hadapan Bapa. Inilah yang membuat doa kita sebagai relasi yang intim dengan Allah. Melalui doa Bapa kami, Yesus mengajar kita untuk menempatkan diri kita di hadapan Allah dengan memuliakan Allah dan menyapanya sebagai Bapa. Hanya Dia Allah, selain Dia tidak ada Allah. Ia Esa dan kita semua adalah umat-Nya. Dan di sini tidak ada semangat mementingkan diri sendiri, sebab dikatakan Bapa kami. Yesus juga mengajar kita untuk mengharapkan kedatangan kerajaan-Nya di dunia ini, meminta rezeki kepadanya, mohon ampun atas dosa, dan pembebasan dari pencobaan. Doa seseorang mencerminkan semangat yang sedang dia hayati. Doa Tuhan sungguh mencerminkan perjuangan Yesus mewartakan kerajaan Allah dan mengundang semua orang untuk turut serta masuk ke dalamnya. Begitu pula dari doa Bapa kami kita bisa belajar urutan-urutan yang kita minta kepada Allah. Dari doa Bapa kami, Allah yang utama, baru diikuti permohonan. Ini dapat membantu kita untuk membentuk hidup kita sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Lalu semangat apa sebenarnya yang sedang saya perjuangkan? Untuk itu, lihatlah saudara-saudari dalam doa kamu masing-masing. Dalam doa yang kamu panjatkan kepada Allah, di situ bisa kamu lihat apa yang kamu